Ya, kita mulai dari pembagian sembako kepada mama-mama ya. Mama-mama ini ada paket sembako, mudah-mudahan bermanfaat untuk kebutuhan di rumah ya. Saya serahkan secara simbolis nanti kepala kampung dan juga tokoh gereja di sini silakan membagi ya ke rumah-rumah ya. Secara simbolis saya serahkan, diterima, semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Pastor Virgen yang kami hormati dan kasihi, para pastor, Komandan Kodim 1701 Jayapura Kerong, anggota pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerong, Bapak Yahya Sauri, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu yang sebagai perwira penghubung Kabupaten Kerong dari Kodim 1701, Letkol Sulito. Bapak bisa berdiri? Bisa. Beliau ini yang selalu di lapangan, yang merupakan perwira penghubung teritorial Kodim 1701 di wilayah Kerong, dan para perwira lainnya yang datang dari Kodim, para kepala distrik, kepala kampung. Berdiri dulu kepala distrik. Ada berapa? Ya, yang hadir ada 4. Ya. Ada 5 kepala distrik ya. Ya. Distrik Towe, distrik Yafi, distrik Web, distrik Kesnar. Ya, terima kasih. Kepala kampung ada berapa? Silakan berdiri. Hampir 7 kampung yang hadir ya. Jember hadir, Lules hadir, Toyata hadir, Bias hadir, ya, ya Toh Hitam hadir, semuanya hadir ya. Ya, terima kasih Bapak Kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala puskesmas Towe dan sekitarnya, seluruh jajaran nakes di wilayah ini. Bapak Ibu hadirin undangan, anak-anak, adik-adik yang kami kasihi. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena semuanya berjalan baik dan lancar. Walaupun tadi cuaca sedikit mengganggu, tapi sudah cerah kembali karena kita semua, ya Tuhan memberkati kita semua. Saya tidak memberikan sambutan panjang lebar, hanya saya bersyukur hari ini bisa hadir ya, di penghujung kepemimpinan saya periode 2021-2025 ya. Sudah hampir, saya ketua sudah hampir 6 kali di kampung ini, sudah 6 kali. Saya hitung sekarang ini kali ke-6 saya datang di kampung semasa saya jadi Bupati Kerong. Itu artinya bahwa Towe ini penting bagi Kabupaten Kerong. Ya. Towe ini penting untuk Kabupaten Kerong. Makanya kenapa perhatian kami sangat serius ke tempat ini. Satu hal yang perlu diketahui adalah Towe ini adalah, Toh Hitam adalah ibu kota distrik Towe. Ini pusat pemerintahan. Itulah kenapa saya terus datang ke sini dan memberikan dorongan untuk titik pembangunan di wilayah ini. Saya tegaskan kepada aparat pemerintah distrik untuk jangan terlalu sering meninggalkan tempat tugas, juga kapus dan guru-guru. Kalian adalah kaki tangan pemerintah yang ada di bawah.
Tanpa Bapak Ibu tidak mungkin perintah dari atas ini akan turun langsung masuk dan dilaksanakan di masyarakat tanpa Bapak Ibu ada di sini. Kepala distrik, Kapus, kepala kampung dan aparat, Bamuskam juga. Ya. Untuk itu saya sekali tegaskan, sekali lagi jangan sering meninggalkan tempat tugas. Ya, dicatat ini. Saya dengar ada beberapa sekolah yang guru-gurunya jarang di tempat. Ya, kita akan terus melakukan evaluasi. Begitu kepada dinas P&P, ada Ibu Sekretaris Dinas, mewakili Kepala Dinas hadir, dan pimpinan OPD terkait lain, tolong memperhatikan hal-hal ini. Guru, ya juga dari Dinas Kesehatan, BPMK juga harus memonitor aparatur kampung. Tadi saya dengar soal DD, ADD dan macam-macam. Ya, penting SPJ dimasukkan dan kita akan lagi proses yang tahap berikutnya. Ya. Jangan uang itu kita cairkan langsung kepala kampung pergi dari Arso terus langsung ke bawah. Tapi uang dibagi di sini, tolong diselesaikan semua hak-hak masyarakat. Semasa kepemimpinan kami, uang tidak pernah lagi dibawa ke bawah, tapi uang dibagi di distrik-distrik. Sudah 3 tahun terakhir, hampir 4 tahun, uang tidak pernah dibawa keluar, dibagi di depan mata masyarakat. Perubahan itu seperti apa? Perubahan dari hal-hal kecil. Kadang masyarakat berpikir bahwa Kerom ini langsung tiba-tiba kita bikin bangunan hotel bintang 5. Itu tidak bisa. Perubahan itu tahap demi tahap. Hari ini kita lihat bangunan gereja yang kecil ini, tapi nanti ke depan gereja akan lebih besar lagi seiring dengan perkembangan. Memang pembangunan adalah upaya terus-menerus, ongoing proses. Jadi tidak proses hari ini langsung selesai. Tidak seperti bikin mie instan atau bikin teh celup. Begitu masukkan teh celup, air panas selesai langsung jadi teh manis. Tidak seperti itu pembangunan. Tidak seperti mie instan, begitu diseduh dengan air langsung selesai, kita bisa makan. Pembangunan adalah suatu proses terus-menerus secara sadar, dan itu berkelanjutan dan perlu konsisten dan komitmen. Inilah komitmen kita. Kalau pemimpin tidak komitmen, itu tidak akan beres ini masalah Kerom. Sepakat ya? Untuk itu, mari kita bersama-sama. Tadi Bapak Usku bilang, bekerja bersama. Ini sudah kita bekerja bersama, berkolaborasi. Pemimpin di atas bicara, tapi kalau yang level bawah tidak jalan, tidak akan selesai masalah. Apalagi bikin salah. Di atas bicara A, di bawah kepala distrik bicara B, kepala kampung bicara C, selesai sudah masalah. Ini susah masyarakat. Ya, bisa diperhatikan untuk semua kepala-kepala kampung, ya, menjadi kaki tangan pemerintah di masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu, komitmen gereja, rumah, pastoran dan juga sekolah itu bagian kecil dari apa yang sedang mimpi besar kita untuk membangun daerah ini. Masih banyak mimpi yang belum kita jalankan. Jadi ini tidak selesai sampai di sini. Ini bangunan kelihatan, tapi ada yang tidak kelihatan, yaitu membangun peradaban orang Kerom ini belum selesai. Bagaimana orang Kerom, orang Towe itu bisa sama dengan saudara-saudaramu yang ada di kota sana, di Kabupaten Jayapura, di kota Jayapura. Ini yang sedang kita bicara, bagaimana membawa orang Towe itu ke sana. Dan itu dimulai dari hal-hal kecil seperti ini. Maka dalam harapan dan mimpi itu, mari kita terus bersatu. Kesempatan yang baik ini saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Gereja Katolik Uskupan Jayapura yang telah menjadi mitra penting pemerintah membangun wilayah perbatasan ini. Tanpa gereja tidak mungkin pemerintah bisa mengatasi banyak masalah di wilayah ini. Gereja telah memulai
dan telah bersama-sama sampai hari ini bersama pemerintah. Kami berharap gereja terus bersama-sama untuk mendukung seluruh program-program pemerintah, bermitra dengan kami untuk membangun wilayah ini. Bersama juga dengan seluruh tokoh adat, TNI Polri, dan semua pihak yang beritikat baik membangun tempat ini. Utamanya membangun manusia Kerong yang hari ini di kantor provinsi di Jayapura itu tidak ada pegawai orang Kerong, mungkin satu orang. Ya. Di daerah-daerah lain tidak ada orang Kerong yang jadi PNS, apalagi TNI Polri. Pastor baru 2 orang asli Kerong, pendeta juga baru 3 orang. Ya. Ini peradabannya sampai seperti itu. Jadi saya berdoa di tempat ini ada anak Towe, anak Yetva yang jadi pastor dari pemberkatan gereja ini. Amin. Kalau sudah ada satu anak Yetva jadi pastor, itu berarti sudah tanda-tanda sudah mau take off. Itu berarti sudah ada harapan. Tapi sebelum jadi pastor, jadi dulu yang gampang-gampang. Jadi pastor itu agak berat. Ya. Jadi dulu PNS yang tadi. Jadi dulu PNS yang baik. Ya, kalau bisa jadi polisi, tentara. Itu dulu jadi, itu baru kita bicara bangun pos TNI dan Polri dan Koramil dan pos polisi. Terakhir kita baru bangun YAPI. YAPI itu saya bangun pos Polyapi. Itu terakhir di situ. Nanti kita upayakan bisa ada pos polisi. Kita harus urus sampai di Mabes Polri. Apalagi Koramil, urus sampai di Mabes TNI rumit. Jadi prosesnya rumit ya, yang tadi aspirasi. Tapi itu penting, aspirasi kita akan usulkan. Apresiasi yang begitu berikut kepada Kodim, Bapak Kolonel Henry Widodo dan jajaran yang telah membantu kami, tidak hanya kali ini. Jadi program TMMD dan Karya Bakti ini sudah berlangsung sejak kepemimpinan kami. Kita membangun rumah tokoh adat dan juga gereja Sawanawa di tahun 2021. Gereja Katolik Sawanawa. Lalu di tahun 2022 itu kita membangun pastoran, gereja, sumur dan balai adat di Kampung Suskun. Itu 2022. Di tahun 2023-2024 kita pindah ke Towe, yang sekarang kita lihat. Ada gereja, pastoran, 6 unit ruangan, SD Impres, kemudian renovasi halaman SMP Negeri 1 Towe, 3 kelas, ruang SD Towe Atas dan juga rumah. Ini adalah anggaran 2023-2024. Jadi Kodim ini sudah bekerja sama dengan Pemda sudah beberapa tahun terakhir, dan buktinya nyata, bisa dicek. Ya, itu artinya teman-teman Kodim ini terakoso. Dan rata-rata di kampung yang memang susah sekali jangkauannya. Suskun paling di dalam, Sawanawa paling di atas, Towe paling jauh, itu kita serahin aja sama TNI. Dengan uang yang terbatas, bagaimana kamu sulap atau kamu berdoa caranya seperti apa, bikin mujizat di sana. Dan ini mujizat benaran. Ini mujizat bagi saya. Karena dengan kondisi keuangan yang kita berikan kepada mereka, jadi bangunan-bangunan ini bagi saya mujizat. Amin. Jadi tidak usah pikir mujizat itu yang tiba-tiba lihat ketemu uang di jalan, itu bukan mujizat, itu uang orang yang jatuh. Ya. Mujizat ini seperti ini, ya. Mujizat itu seperti ini, ketika ada inspirasi datang, ada kebijakan dan marifat datang, lalu kita memutuskan dan mengerjakan sesuatu, itulah mujizat. Jadi mujizat itu tidak seperti tadi, tiba-tiba ketemu uang dalam satu dompet. Ya, dompet orang yang jatuh itu bukan mujizat, ya.
Inilah mujizat yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, saya pikir towe ini, saya melihat towe ke depan itu tidak seperti towe yang sekarang kita lihat. Saya punya mimpi towe ke depan tidak seperti hari ini. Karena Arso tahun 80-an itu persis towe hari ini. Ya, awal tahun 80-an kondisi Arso itu persis seperti itu. Ya, waktu saya masih kecil. Jadi saya kalau datang ke sini saya bayangkan Arso dulu. Ya. Tahun 81, 82 itu kondisinya seperti itu. Jadi kita butuh berapa tahun untuk sama dengan Arso? Towe butuh berapa tahun? 5 tahun. Kondisi Arso tahun 80 seperti ini, berarti berapa tahun kita mau bangun Towe? 30 tahun. Ya? 30 tahun. Mau cepat atau lambat? Cepat. Cepat lah. Mau cepat atau lambat kita membangun Towe? Cepat. Mau cepat? Mau? Maka kalian harus bersatu. Kalau tidak bersatu, tanpa persatuan Towe tidak akan maju secepat yang diharapkan. Setuju? Setuju. Tinggalkan konflik kepentingan, konflik adat, konflik-konflik yang memecah belah, termasuk masalah-masalah yang tadi disinggung, keamanan. Ini masalah kejadian yang sudah tahun 2021. Bupati Kerong, Dandim, Kapolres naik untuk selesaikan, tidak selesai sampai hari ini. Betul? Kita ajak bicara di sana, tidak selesai. Jadi kalau mau ribut, mau dendam, itu nanti terus begitu. Ya. Polisi, tentara kita hadirkan di sini tidak akan selesaikan masalah itu. Kalau Bapak Ibu tidak kembali kepada Injil, Injil bilang tentang cinta, kasih, dan pengampunan. Sudah itu. Tidak usah cari lagi ke Dandim dan Bupati. Tidak ada masalah yang bisa kita akan bicara kembali ke Injil lagi. Betul. Injil bicara apa? Cinta, kasih, dan pengampunan. Sudah itu sudah. Injil tidak bicara lain-lain. Jadi jangan lagi mau cari, wah ini nanti Kapolsek datang begitu bangun pos polisi baru masalah selesai. Jadi yang masih di hutan sana, yang baku ribut, ada yang masih bikin pondok-pondok di hutan, suruh pulang ke kampung. Ada yang masih di hutan? Ada? Ada? Ada. Banyak yang masih di hutan? Banyak. Dari masalah itu? Iya. Betul, berapa kira-kira berapa banyak yang masih di hutan? Berapa banyak? Kepala kampung mana? Berapa banyak yang masih di hutan? Kampung. Berapa banyak? Hanya satu-satu saja. Satu itu yang masih agak susah untuk. Oke. Saya yakin sekali masalah akan selesai, ya. Gereja sudah kita resmikan, masalah ini akan selesai. Pemerintah akan membuka diri membantu. Sekarang tinggal dari Bapak Ibu, ya. Kami siap mendukung, membantu. Apa yang bisa kami bantu, TNI Polri, ya kita siap mendukung. Ya, kalian tidak sendiri. Saya pikir cukup sebentar akan ada pembagian beberapa bantuan, ya. Tolong dibagi baik, ini 100 paket sembako. Ya, ada beras, mie dan susu, macam-macam itu. Juga tas sekolah dibagi baik. Dan juga bantuan-bantuan lain. Ada gitar itu dibagi ke pemuda mulai dari Yuruh, Akarinda sampai Toe atas, Toe hitam. Ya, dibagi gitar itu ada untuk 5 gereja. Ya, nanti diserahkan. Kemudian guru-guru bisa berdiri ke depan. Mana guru? Beri. Yang nanti mau diserahin ke SD, silakan ke depan. Biar masyarakat dan umat tahu guru-guru yang nanti ditempatkan di sini. Naik. Ya, Bapak Ibu di sini. Mari. 3 orang ya di Towe hitam. Yang 2 orang ada di Towe atas. Ya, sudah di sana. Ya.
Ibu, saya serahkan mic ini, bisa perkenalkan singkat saja mata pelajaran apa ya? Shalom, selamat siang untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Chris Clarita Kalua. Saya dari Sulawesi. Kurang lebih saya sudah 2 tahun di sini. Dan puji Tuhan kemarin ada penerimaan SK. Dan saya mengajar di SD, khusus SD Toy Hitam. Mata pelajaran kelas. Khusus SD berarti umum. Guru kelas. Selamat siang buat semuanya. Sekarang saya tidak asing lagi di Towe ini karena saya dari 2018 sudah bertugas di sini. Dan puji Tuhan kemarin saya dibagikan SK P3K untuk SD Investor Hitam dan saya sebagai guru sejarah di SD Investor Hitam. Dan saya berasal dari Maumere Forest NTT. Terima kasih. Nama saya Ibu Yunita Andiana. Masih dipanggil Ibu Yuni. Bapak Ibu masih ingat saya punya nama toh? Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Prestasi Jawa. Asal saya dari Maluku atau Ambon. Saya mengajar di SD Toyatas dan sebagai guru kelas dari 2019. Itu saja dari saya, perkenalan singkat. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus, bisa kembali ke tempat. Saya nanti tambah 3 lagi. Ini masih kurang. Saya tambah lagi karena 6 ruangan. Nanti ditambah lagi Ibu Sekretaris. Tambah lagi, ini sudah ada Ibu 2, tambah lagi Bapak. 3 orang laki-laki lah. Ya. Supaya bisa melayani wilayah. Yang berikut sebentar saya akan pergi ke SD untuk melihat bangunan SD dan juga renovasi SMP. Dari situ saya bersama rombongan Bapak Uskup, Pak Dandi makan pamit. Kami ke Toyatas. Ya. Cuaca masih bagus, jadi kita bisa terobos. Ya, tapi Pastor Hila ada senyum-senyum, katanya yang di sebelah ini lambat sekali. Pastor Dekan kita. Ya, ini panitia lokal ini lambat prosesnya ini. Iya. Bapak Ibu, saya pikir cukup dan kita akan mengatur waktu yang singkat ini sebaik-baiknya, pembagian bantuan. Tapi juga saya mau ke sana dulu ke sekolah karena tadi dari Malang belum lihat. Saya ingin melihat, saya lihat bangunannya bagus sekali SD di sana dengan SMP. Kenapa saya renovasi SMP? Karena waktu saya datang itu penuh dengan belukar, lumpur, hutan. Jadi sekarang saya lihat sudah bagus. Membangun Papua harus dengan ide-ide sedikit gila. Kalau bangun dengan cara-cara biasa, Papua ini, Kerom ini tidak bisa maju seperti hari ini. Maka saya mohon doa dan restu dari seluruh masyarakat Towe. Kalau Tuhan kasih saya umur panjang dan saya sehat, atas doa Bapak Ibu, saya akan melangkah lagi ringan kalau Bapak Ibu mendoakan saya. Saya harap saya masih kuat, ya. Saya harap saya masih kuat untuk melayani masyarakat. Harus. Ya, mudah-mudahan saya tidak bosan untuk melayani masyarakat, tidak capek, tidak lelah untuk terus melayani masyarakat Kerom. Kalau Bapak Ibu berdoa, pasti langkah saya akan lebih ringan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati Kabupaten Kerom. Shalom.
Ya, kita mulai dari pembagian sembako kepada mama-mama ya. Mama-mama ini ada paket sembako, mudah-mudahan bermanfaat untuk kebutuhan di rumah ya. Saya serahkan secara simbolis, nanti kepala kampung dan juga tokoh gereja di sini silakan membagi ya ke rumah-rumah ya. Secara simbolis saya serahkan, diterima, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih ya. Ya. Bantu. Ya mama, salam dulu mama. Mama salam. Di bawah situ aja, jangan kita taruh di bawah situ. Nanti nomor kan. Oke. Siap. Oke, Bapak. Taruh di bawah, minyak jatuh, minyak jatuh. Di bawah kaki, di bawah kaki. Kalau disum. Makasih. Makasih. Ya, makasih. Gitar mana gitar? Oke, udah. Perwakilan jangan bergitar. Ya. Mama bisa geser, Mama. Empat yang saya siapkan tadi. Ya. Kami persilakan yang akan menerima gitar 4 orang untuk maju ke depan menerima pemberian gitar dari Bapak Bupati. Ini ke gereja Towe. Ini gereja Towe hitam. Gereja Towe Hitam Mudah. dari Europe, dari Towe Atas dan dari Akarinda. Dipersilakan perwakilan yang telah disebutkan 4 orang untuk menerima gitar dari Bapak Bupati. Akarinda, Europe, dan Towe Atas, silakan maju cepat. Towe Atas, Europe dan Akarinda. Ya, lihat kamera. 1, 2. Oke. Jack, kabar dulu Jack. Om, di situ saja. Ya. Pak di sebelahnya saja. Ya. Pada. Jin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Towe Atas. Ya, tetap di sini. Jin. Ya, lihat kamera. Jin 1, 2, 3. Oke, Bu. Setelah itu siap-siap yang akan menerima UMKM. Maaf, Bapak akan menyerahkan bingkisan untuk anak-anak dan juga menyerahkan tas sekolah anak-anak. Mohon untuk berdiri dengan baik, menerima bingkisan dan tas sekolah dari Bapak dan Ibu Bupati. Tas lagi. Anak-anak yang masih berdiri di sini, nak, berdiri untuk menerima bingkisan dan tas dari Bapak Bupati.
Setelah penyerahan bingkisan dan tas sekolah, akan diserahkan pakaian bayi dan baju buat ibu bersalin. Ya, ini adalah program stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kerong. Ini dulu nih dari tadi nih Bu. Bapak ini dulu dari tadi Bu. Oh, ya. Jadi sampaikan kepada ibu-ibu yang akan menerima pakaian bayi dan juga program pencegahan stunting. Setelah ini siap-siap yang akan menerima UMKM untuk berdiri dengan rapi dan disiapkan dengan baik untuk menerima bantuan UMKM dari Bapak Bupati. Kepala Puskesmas kami mohon untuk maju ke depan menerima timbangan digital dari Bapak Bupati. Timbangan digital dari Bapak Bupati. Untuk tas-tas yang lain akan diserahkan ke sekolah, nanti dari sekolah yang akan membagi kepada semua siswa yang ada di TOE. Diharap kepada Bapak Ibu Guru bisa mengatur dengan baik sehingga semua mendapatkan tas sekolah. Berikut kita akan saksikan penyerahan timbangan digital dari Bapak Bupati kepada Kepala Puskesmas TOE Hitam. Kita posisi kamera. Buat pemuda di TOE, silakan dari Karang Taruna untuk menerima bantuan bola untuk meningkatkan kompetensi khususnya di bidang olahraga. Dari sini.